Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Pada video kali ini sekaligus menyelesaikan satu tugas dari mata kuliah algoritma dan juga yaitu kita akan jelaskan mengenai tentang program menentukan jumlah kandang minimum. Baiklah, kita sudah ada pada codingannya di sini. Program itu dimulai dengan header yaitu equal IOStream, yang dimana berfungsi untuk menggunakan input dan output standar di C++ seperti Cin dan juga Cout. Lalu kita menemukan fungsi main yang mendeklarasikan dua variabel bertipe integer yaitu n, m, dan m di sini ya. Nah, lalu n ini merepresentasikan banyak bebek, kemudian M merepresentasikan maksimal kapasitas satu kandang. Lalu, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai N, yaitu jumlah bebek, dan juga nilai M, yaitu kapasitas maksimal eh, setiap kandangnya. Lalu bagian paling penting itu ada pada bagian baris integer. Kandang sama dengan N ditambah M dikurang 1 lalu dibagi M. Secara matematika, ini adalah cara untuk melakukan suatu pembagian pembulatan ke atas tanpa menggunakan fungsi khusus. Lalu menjadi pertanyaannya kenapa nggak langsung N per M saja? Karena pada pembagian bilangan bulat di C++ itu membulatkan ke bawah. Misalkan jika terdapat 10 bebek dan satu kandang, berarti 3 bebek. Karena 10 dibagi 3 sama dengan 3 karena integer. Sisanya dibuang. Itu sisa satu ya. Karena 10 dibagi 3 kan tidak ada bilangan tuh dalam perkalian 3 yang menghasilkan 10. Pendekatannya 3 kali 3 itu 9. Karena eh, tiganya yang kita pakai maka sisanya dibuang gitu ya. Maka kita membutuhkan rumus ini n tambah m dikurang 1 dibagi m untuk memastikan bahwa jika ada sisa sekecil apapun hasilnya tetap naik 1. Sebagai contoh, misalkan n-nya 10, m-nya 3 di sini. Ya, kita coba running di sini eh misalkan kita coba running ya. Sebentar. Oke, ini sudah selesai runningnya. Tapi memang agak nge-lag aja di sini. Oke, misalkan n-nya 10, terus m-nya 3. Nah, maka kita mencetak banyak kandangnya itu ada 4 kandang. Itu ya. Oke. Jadi secara konsep ini lebih mengimplementasikan operasi dasar matematika yaitu disebut ceiling division atau pembulatan ke atas. Lalu return nol sebenarnya nggak penting nggak sebenarnya ya. Oke, ini untuk penjelasan untuk pengodingannya di C++. Lalu kita lanjut ke bagian penjelasan program dan lain-lainnya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nah, untuk deskripsi program, program dimulai dengan menyimpan variabel yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Di sini dideklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu n untuk menyimpan jumlah bebek dan m untuk menyimpan kapasitas maksimal setiap kandang. Ketiga, program menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan banyaknya bebek yang dimiliki. Program kemudian menerima input tersebut dan menyimpannya ke dalam variabel n. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan kapasitas maksimal isi setiap kandang. Nilai yang dimasukkan disimpan ke dalam variabel M. Setelah kedua nilai diperoleh, program melakukan proses perhitungan untuk menentukan jumlah kandang minimum yang diperlukan. Perhitungan ini menggunakan rumus N ditambah M dikurang 1 dibagi M, yang mana secara matematika berfungsi untuk melakukan pembalasan ke atas pada hasil pembagian N dengan M. Hasil perhitungan tersebut disimpan dalam variabel kandang sebagai jumlah kandang paling sedikit yang dibutuhkan agar semua bebek dapat ditempatkan tanpa melebihi kapasitas setiap kandang. Lalu program kemudian menampilkan hasil perhitungan berupa jumlah kandang minimum yang diperlukan. Lalu setelah hasil ditampilkan setelah proses dinyatakan selesai, lalu selesai. Dan untuk penjelasan programnya, di sini kita bisa lihat ya, program dimulai dengan menyiapkan lingkungan atau space untuk proses input dan output menggunakan library standar C++. Lalu
Satu variabel integer yaitu n untuk menyimpan jumlah bebek dan m untuk menyimpan kapasitas maksimal setiap kandang. Lalu program meminta pengguna memasukkan jumlah bebek yang akan ditempatkan dalam kandang. Keempat, program menerima input tersebut dan menyimpannya ke dalam variabel n. Kelima, program kemudian meminta pengguna memasukkan kapasitas maksimal bebek dalam satu kandang. Keenam, program menerima input kapasitas tersebut dan menyimpannya dalam variabel m. Ketujuh, program melakukan perhitungan untuk menentukan jumlah kandang minimum menggunakan rumus pembuatan ke atas, yaitu n tambah m dikurang 1 dibagi m. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel kandang sebagai jumlah kandang paling sedikit yang dibutuhkan. 9. Program menampilkan hasil jumlah kandang minimum kepada pengguna. 10. Setelah menampilkan hasil, program mengakhiri proses eksekusi. Untuk penjelasan running di sini, program dijalankan dan langsung meminta pengguna memasukkan jumlah bebek serta kapasitas maksimal setiap kandang. Setelah menerima input 12 dan 5, program menyimpan nilai tersebut dalam variabel n dan m. Maksudnya input 12 dan 5 itu pemisalannya di sini ya. Nah, lalu program kemudian melakukan perhitungan jumlah kandang minimum dengan rumus n tambah m dikurang 1 dibagi m. Lalu dimasukkan ke dalam rumus menjadi 12 tambah 5 dikurang 1 dibagi 5. Program menghitung bagian dalam kurung terlebih dahulu sehingga menjadi 16 dibagi 5. Karena pembagian dilakukan dalam integer, hasil 16 dibagi 5 memasukkan 3 tanpa angka desimal. Bila tiga tersebut disimpan dalam variabel kandang sebagai jumlah kandang minimum yang diperlukan, program menampilkan hasil jumlah kandang minimum ketiga kali setelah menampilkan hasil, program nanti dijalankan. Ini sebagai contoh ya untuk hasil ini seperti ini. Misalkan masukkan banyak bebek itu 5, masukkan masing-masing isi kandang 6. Ya jumlah kandang minimum adalah 1. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian pseudocode. Pertama, kita mulai, kemudian deklarasikan n, m sebagai integer, tampilkan masukkan banyak bebek, lalu baca atau read n, tampilkan atau write masukkan maksimal isi kandang, read m, hitung kandang, write ya, hitung kandang sama dengan n tambah m dikurang 1 dibagi m, lalu tampilkan jumlah kandang minimum, kandang selesai. Oke. Kemudian ini untuk flowchartnya, di sini kita memasukkan input banyak n itu mau beli banyak bebek, m maksimum isi kandang, kan prosesnya adalah kandang sama dengan n tambah n kurang 1 dibagi m. Lalu outputnya cetak jumlah kandang lalu selesai. Oke, demikian itu video dari saya, yaitu penjelasan mengenai program menentukan jumlah banyak kandang bebek. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.